Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nuras Winawati dari kelas A ingin mempresentasikan salah satu tugas yang diberikan dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang berjudul konsep elastisitas. Nah, sebelum kita masuk ke dalam poin tugas yang diberikan, kita harus mengetahui apa sih itu konsep elastisitas. Konsep elastisitas digunakan untuk mengukur sampai di mana besarnya respon atau kepekaan variabel terikat jika terjadi perubahan pada variabel bebas tertentu. Besar kecil kepekaan tersebut dapat dilihat dari besarnya angka koefisien elastisitas atau indeks elastisitas. Elastisitas dalam pengertian ekonomi berarti kepekaan permintaan dan penawaran barang atau jasa di pasar yang terjadi akibat dari perubahan harga. Kita masuk ke nomor yang pertama, yaitu turunnya harga bensin dari 6.000 menjadi 5.000 per liter mengakibatkan naiknya permintaan mobil bekas dari 250 unit menjadi 300 unit per bulan. Hitunglah elastisitas harga silang permintaan mobil bekas tersebut. EP sama dengan delta Q per delta P kali P per Q sama dengan 300 kurang 250 per 5.000 kurang 6.000 kali 6.000 per 250 sama dengan 50 per 1000 kali 24 sama dengan 1,2. Nilai dari delta Q diambil dari permintaan mobil bekas dan nilai dari delta P diambil dari harga bensin. Sedangkan untuk nilai P per Q diambil dari besarnya harga bensin dan rendahnya harga mobil bekas permintaan. Yang kedua yaitu pada tahun 2014 harga gabah 250.000 per kuintal dan tahun 2005 menjadi 270.000 per kuintal. Permintaan besar tahun 2014 sebesar 450 ton dan tahun 2015 menjadi 445 ton. Hitung elastisitas harga permintaan beras tersebut. EP sama dengan delta Q per delta P kali P per delta Q sama dengan 445 dikurang 450 per 250.000 kurang 270.000 dikali 270.000 per 450 sama dengan 5 per 20.000 kali 600 sama dengan 0,15. Penjelasannya sama dengan yang nomor 1 karena dia memiliki rumus yang sama. Yang ketiga, berdasarkan tabel di bawah ini, carilah elastisitas permintaan dari masing-masing komoditi X, Y, dan Z, serta temukan bagaimana sifat permintaan dari ketiga komoditi tersebut. Komoditi Y, komoditi X, komoditi Z, komoditi X. Harga sebelum komoditi Y memiliki harga 40, komoditi X memiliki 30, komoditi Z memiliki 10, komoditi X memiliki 20, dan jumlahnya sebelum komoditi Y 50, komoditi X 40, komoditi Z 20, komoditi X 40, dan sesudah harga komoditi Y 60, komoditi X 20, komoditi Z 20, komoditi X 15, dan jumlahnya komoditi Y 30, komoditi X 50, komoditi Z 15, dan komoditi X 35. Komoditi Y sama dengan ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q sama dengan
30/60 kali 40/50 sama dengan 0,5 kali 0,8 sama dengan 0,4. Komoditi X sama dengan ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q sama dengan 50/20 kali 30/40 sama dengan 2,5 kali 0,75 sama dengan 1,875. Komoditi Z sama dengan ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q sama dengan 15/20 kali 10/20 sama dengan 0,75 kali 0,5, hasilnya sama dengan 0,375. Komoditi X sama dengan ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q sama dengan 35/15 kali 20/40 sama dengan 2,333 kali 0,5, hasilnya sama dengan 1,1665. Delta Q per delta P nilainya diambil dari sesudah komoditi, yaitu jumlah per harga. Sedangkan untuk P per Q diambil sebelum komoditi harga per jumlah. Begitupun seterusnya. Yang keempat yaitu pada harga Rp75.000 barang X yang dibeli sebanyak 100 kg. Diketahui price elasticity of demand adalah unitary, maka pada harga yang dinaikkan menjadi Rp80.000, tentukan jumlah X yang dibeli. Persen delta Q per persen delta sama dengan 70/5% sama dengan 1,400. Delta nilainya diambil dari harga yang paling tinggi dikurang dengan harga yang paling rendah. Sedangkan untuk delta Q nilainya diambil dari 75 dikurang 5 sama dengan 70 sehingga mendapatkan 1,400. Yang kelima yaitu pada harga 7.000 barang Y yang dibeli sebanyak 14 kg. Diketahui price elasticity of demand adalah 0,4, maka pada harga yang diturunkan menjadi 5.000, berapa jumlah barang Y yang dibeli? Persen delta Q per persen delta sama dengan 7/2% sama dengan 350. Penyelesaiannya sama dengan nomor 4. Yang keenam yaitu berdasarkan tabel di bawah ini, carilah elastisitas silang dari komoditi Y dan komoditi X, serta antara komoditi Z dan komoditi X. Tentukan pula bagaimana sifat hubungan dari komoditi tersebut berdasarkan elastisitas silang. Komoditi Y harga sebelumnya yaitu 40, komoditi X bernilai 30, komoditi Z 10, komoditi X 20, dan jumlahnya komoditi Y 50, komoditi X 40, komoditi Z 20, dan komoditi X 40. Dan sesudah komoditi Y harganya 60, komoditi X 20, komoditi Z 20, komoditi X 15, dan jumlahnya komoditi Y 30, komoditi X 50, komoditi Z 15, dan komoditi X 35. Komoditi Y sama dengan delta QX per dalam kurung
QX1 tambah QX2 sama dengan delta PY per dalam kurung PY1 tambah PY2 sama dengan delta QX per dalam kurung 50 tambah 30 delta PY per dalam kurung 40 tambah 60 sama dengan 80 per 100, hasilnya 0,8. Komoditi X, delta QX per dalam kurung QX1 tambah QX2 sama dengan delta PY dalam kurung PY1 tambah PY2 sama dengan delta QX per dalam kurung 40 tambah 50 sama dengan delta PY per 30 tambah 20 sama dengan 90 per 50, hasilnya 1,8. Komoditi Z sama dengan delta QX per QX1 tambah QX2 sama dengan delta PY per PY1 tambah PY2 sama dengan delta X per 20 tambah 5 sama dengan delta PY per 10 tambah 20 sama dengan 35 per 30, hasilnya 1,166. Komoditi X sama dengan delta QX per QX1 tambah QX2 sama dengan delta PY per PY1 tambah PY2 sama dengan delta QX per 40 tambah 35 sama dengan delta PY per 20 tambah 15 sama dengan 75 per 35, hasilnya 2,142. Dari delta QX per QX1 tambah QX2, nilainya dapat diambil dari masing-masing jumlah sebelum dan sesudah, yaitu 50 tambah 30. Sedangkan untuk delta PY per PY1 tambah PY2, nilainya dapat diambil dari nilai masing-masing harga sebelum dan sesudah, yaitu 40 tambah 60. Sehingga delta QX per delta PY menghasilkan 80 per 100 sama dengan 0,8. Dan begitupun cara pengerjaan seterusnya. Itulah pemaparan yang dapat saya berikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.